قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, pertama mari senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang jauh lebih penting dari itu semuanya adalah iman masih ada di hati kita sehingga kita bisa tergerak untuk tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di antara tanda cerdasnya hamba Allah ketika mereka menyadari bahwa bisa bersujud kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sementara tidak sedikit hamba Allah yang kurang cerdas karena kadang mereka rela meninggalkan ibadah kepada Allah demi mengejar dunia. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqomah dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dibangga-banggakan oleh beliau dan kelak kita semuanya termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian parenting, kajian tentang keluarga sebagai bentuk ikhtiar ketahanan keluarga, karena keluarga itu adalah pilar atau pondasi dari peradaban. Kalau keluarga-keluarga yang ada baik, maka budaya yang akan terbentuk juga tentu budaya yang baik dan bisa dihasilkan peradaban yang baik. Di momentum berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai syahrus siyam, sebagai bulannya puasa dan bulan dimaksimalkannya berbagai ibadah kita di bulan ini, Allah juga mengingatkan kita bahwa Ramadan itu bulan keluarga. Karenanya di ayat 187 ada kalimat ar-rafathu ala nisaikum. Walaupun secara makna ketika malam engkau boleh mencampuri istrimu, tapi ada makna tersirat di dalamnya bahwa wahai para ayah, wahai para kepala keluarga, wahai para suami, engkau boleh berbahagia dengan kehadiran Ramadan dan itu bagus untukmu. Engkau boleh semangat untuk memperbanyak bacaan Quran. Engkau boleh untuk menguatkan kesabaranmu, memaksimalkan ibadah puasamu, memperbanyak sedekahmu, memperbanyak taubatmu. Tapi jangan lupa Ramadan itu bulan keluarga. Jangan lupakan waktu untuk keluargamu. Artinya ia merupakan bagian penting dari segala ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan. Meluangkan waktu untuk komunikasi yang baik dengan istri, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak yang sudah usianya remaja ke atas, meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita yang masih kecil. Karena sejatinya Ramadan itu bulan keluarga. Senyaman apapun, sebahagia apapun ibadah kita, ingat ada keluarga juga yang harus diberikan hak ya atas kelembutan ucapan kita, atas keindahan akhlak kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu dikenal sebagai bulan taubat. Jadi di antara mereka yang mendapatkan keutamaan Ramadan adalah mereka yang berakhirnya Ramadan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang celaka adalah mereka berjumpa dengan Ramadan tapi mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ibadah taubat ini pun tetap ada nilai-nilai keluarga. Contohnya adalah dalam kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika datang cukup banyak orang kepada beliau berkonsultasi tentang berbagai permasalahannya. Orang pertama datang membawa keluhan, wahai Imam,
di tempat kami, di desa kami pecaklik. Sudah lama tidak turun hujan. Dan beliau menjawab dengan kalimat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang kedua membawa permasalahan yang berbeda. Permasalahannya adalah bi amwalid. Orang yang mengeluhkan tentang kemiskinannya, tentang sedikitnya harta yang dia miliki. Dan Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama. Perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ketiga, pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun tidak kunjung dikaruniai anak. Ya. Nah, ada lagi tuh parenting di situ. Ada lagi kajian tentang keluarga di situ karena memang tidak mudah kita menjalani kehidupan kita di dunia tanpa keluarga. Ya. Kalau nggak nikah, agamanya separuh. Ya. Menikah pun nggak dikasih anak, nggak tenang hidupnya gitu. Ya, karena itu qurrata ayun. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah seindah-indahnya pemandangan yang tidak ada satu pemandangan di dunia pun yang mampu mengalahkan keindahannya. Ya, seindah-indah pemandangan di dunia ketika suami menyaksikan istrinya taat kepada Allah. Seindah-indah pemandangan bagi seorang istri menyaksikan suaminya taat kepada Allah. Seindah-indah pemandangan bagi kedua orang tua menyaksikan anak-anaknya tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pemandangan yang bisa mengalahkan keindahan itu selama di dunia. Lagi-lagi ketika pasangan suami istri mengeluhkan tentang belum adanya anak, jawabannya masih sama. Imam Hasan Al-Basri menjawab, kalian perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang keempat dengan permasalahan yang berbeda. Dia punya kebun tapi kebunnya tidak subur. Kalau kita sebagai orang yang kerja, kita punya kantor tapi kantornya kurang omsetnya gitulah kira-kira. Jawab sekali. Ya. Jadi punya usaha, punya bisnis tapi nggak berkembang, kering. Jadi pengibaratannya itu seperti kebun yang kering, nggak ada airnya, sehingga tidak menghasilkan apapun gitu. Maka Imam Hasan Al-Basri juga menjawab dengan kalimat yang sama. Engkau perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penceramah selalu mengulang-ulang kisah ini. Kenapa? Karena ini momennya untuk menguatkan lagi semangat kita. Bagi kita para kepala keluarga, para ayah, ya, ini kesempatan kita untuk memanfaatkan momentum Ramadan untuk menghidupkan kembali suasana bahagia di keluarga-keluarga kita. Maka ketika murid Imam Hasan Al-Basri menyaksikan apa yang terjadi saat itu, di mana semua orang yang datang dengan berbagai permasalahan yang berbeda dijawab dengan jawaban yang sama, maka muridnya bertanya, kenapa wahai Imam engkau menjawab dengan jawaban yang sama? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan jawaban dari saya, itu jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka memohon ampunlah kalian kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan kalau kalian beristighfar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diturunkan dari langit hujan yang lebat. Kejawab tuh, ya, permasalahan orang yang datang pertama kali. Wa yumdidukum bi amwalin, dan dikaruniakan kepada engkau harta. Kejawab pertanyaan orang yang kedua, ya, hajat hidupnya orang yang kedua. Wa banin, dan anak-anak, dikaruniakan untukmu anak-anak. Ya, rupanya istighfar juga bisa menghadirkan hujan yang berkah, menghadirkan harta yang berkah, yang melimpah, menghadirkan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kejawab juga. Ya, orang keempat yang membawa hajat punya usaha yang kering. Ya, bisnis yang tidak berkembang, bahkan rugi, minus. Ya. Maka dikaruniakan kepadamu jannatin, kebun.
Wa yaj'al lakum anhara. Dan tanda bahwa kebun itu subur, ada sungai. Ya. Ada sungai yang mengalir di dalam kebun-kebun itu. Sebagai tanda akan ada keberkahan pada bisnismu, keberkahan pada kantor tempat bekerjamu, ya, yang terus melimpah. Kenapa? Karena ada jaminan sungai yang mengalir di dalamnya. Sebagai tanda bahwa akan terus dijamin rizki kita oleh Allah SWT dan menjadi rizki yang diberkahi olehnya. Maka sekali lagi sungguh sayang sekali hadirin sekalian kalau kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana respon istri dan anak selama ini kepada kita? Itu sebetulnya mencerminkan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngelihat pasangan itu seperti bercermin hadirin sekalian. Kalau istri kita sesuai harapan, alhamdulillah. Kalau kadang-kadang ada sikapnya yang tidak sesuai harapan, kita sedang bercermin. Kita pantasnya mendapatkan pasangan yang seperti ini. Dan saat kita bercermin, menjumpai sesuatu yang tidak sesuai dari pantulan cermin, apa yang kita perbaiki terlebih dahulu? Bukan cerminnya, tapi diri kitanya, rambutnya kurang rapi, maka kita dulu yang dirapikan, baru bersih tuh, baru rapi tuh, ya, pantulan cerminnya. Ya, sekuat apa kita ingin istri kita jadi yang salihah, yang jadi kelak jadi penghulunya pada bidadari, sekuat itulah kita harus membenahi diri jadi hamba yang lebih baik. Sekuat itulah kita harus bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menuntut, ya, tapi proaktif membenahi diri kita dulu. Begitu pula dengan segala pengharapan kita kepada anak keturunan kita hadirin sekalian. Ngelihat bagaimana anak kita tumbuh, kalau dia solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Namun ketika dia tidak sesuai dengan harapan, lagi-lagi sebagai ayah kita harus ngambil tanggung jawab. Kita sedang bercermin. Saya ayah yang pantas menerima anak yang seperti ini. Lalu kalau saya ingin berubah cerminannya, maka yang pertama diperbaiki adalah cara saya mendidik anak saya, cara saya bicara kepada anak saya, ya, cara saya meneladankan kebaikan kepada anak saya. Kalau saya tanya ke semuanya seberapa cinta sama anaknya, pasti akan menjawab cinta sekali. Bahkan cinta kepada anaknya melebihi rasa cinta kepada diri sendiri. Tapi realitanya itu biasanya sebatas ucapan. Kenapa? Kalau kita mendapati anak tetangga nakal, betapa sabar dan bijaksananya kita menasehatinya. Mendapati anak saudara yang nakal, tidak sesuai harapan, betapa sabar dan bijaknya kita menasehatinya. Nak, kakak nggak boleh. Tapi ya ketika anak kita melakukan kesalahan yang tidak lebih besar dari kesalahan anaknya tetangga maupun anaknya saudara, Masya Allah, meninggi suara kita seolah itu bukan anak kita. Padahal katanya kita lebih menyayangi anak kita melebihi dari diri kita sendiri. Kita yang menyayangi diri kita sendiri aja jarang kita marahi diri kita sendiri. Nah, itu kepada anak yang kita cintai lebih dari diri kita sendiri, harusnya kita bisa terus latihan melapangkan sabar, melembutkan ucapan sebagai bentuk komitmen kita untuk jujur menyayangi dan mencintai anak-anak kita. Hadirin maka Allah SWT, mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk menyadari apapun yang terjadi pada istri dan anak kita itu cerminan dari diri kita, tentang apa yang kita pikirkan, rasakan, ucapkan. Ya, itu kemudian terpantul ya dari sikap anak dan istri kita. Sehingga ketika kita mendapati pantulannya, hasil cerminnya kurang sesuai, maka kita segera membenahi ucapan kita, perilaku kita, doa kita, taubat kita kepada Allah. Dengan itu mudah-mudahan Allah indahkan perilaku, sikap istri dan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, taubat itu punya keindahan yang luar biasa. Salah satunya adalah dikabulkannya segala hajat kita di dunia. Dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, ini kisah yang masyhur bahkan difilmkan hadirin sekalian, tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang menyampaikan ketika beliau mencapai usia senja, usia tua, ingin sekali beliau bepergian ke Irak, ke Basrah. Posisi beliau di Baghdad.
Nggak ada hajat, nggak ada keinginan, pokoknya ingin sekali ke sana. Kuat sekali dorongan hatinya, maka diikuti dorongan hatinya untuk menuju ke Basrah. Beliau melakukan perjalanan dan tiba di sana di waktu Isya. Beliau sholat di masjid di Basrah. Begitu sholat selesai, beliau ingin istirahat karena sudah malam. Rasanya tenang sekali ketika bisa ibadah di masjid, kata beliau. Dan begitu ingin istirahat, tiba-tiba marbot masjidnya tidak memperbolehkan. Apa yang engkau lakukan? Tidak boleh istirahat di masjid, nggak boleh tidur di masjid. Gitu. Kalau begitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya akan istirahat di pelataran saja, di emperan saja. Bahkan di emperan pun tidak boleh, didorong-dorong tuh Imam Ahmad gitu. Ya kalau zaman sekarang ada imam besar seperti Imam Ahmad, hadirin sekalian, insya Allah kita semuanya kenal gitu. Karena medsos gitu ya. Kalau zaman itu seterkenal apapun namanya, ya hatta marbot ini pun itu kenal betul dengan namanya beliau, tapi tidak tahu yang mana orangnya. Gitu. Ya, kalau tahu itu Imam Ahmad, pasti jangankan diusir, pasti akan dicarikan penginapan terbaik di kota itu. Ya, namun demikian, karena tidak tahu ini imam besar, didorong-dorongnya, diusirnya. Dan kejadian itu disaksikan oleh seorang pedagang roti. Ya, seorang pedagang roti yang menyaksikan kejadian itu kemudian menawarkan kepada Imam Ahmad, "Wahai Syekh, silahkan engkau bisa istirahat di tempat saya, ada tempat kecil untuk istirahat di ruangan saya, walaupun kecil tempatnya." Maka Imam Ahmad kemudian mengiyakan penawaran dari tukang roti ini, kemudian masuk ke rumah tukang roti, hanya ada satu tempat tidur, dan itu untuk Imam Ahmad. Kemudian sang tukang roti pun karena saking kecil ruangannya, di ruangan yang sama mengadon roti, membuat roti. Dan ada pemandangan menarik, sepanjang Imam Ahmad beristirahat, tukang roti ini hanya bicara ketika ditanya sama Imam Ahmad, hanya menjawab sekedarnya. Dan setiap tidak bicara, selalu terlontar satu ucapan yang sama terus menerus. Kalimat itu adalah astaghfirullah. Jadi sambil naburkan garam, astaghfirullah. Ngadon roti, astaghfirullah. Manggang roti, astaghfirullah. Maka Imam Ahmad menyaksikan kejadian itu, kemudian bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama engkau mengamalkan hal itu?" Maka sang tukang roti mengatakan, "Saya menjual roti sudah 30 tahun. Dan sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu memperbanyak istighfar." Maka Imam Ahmad bertanya, "Lalu apa yang kau dapatkan dari mengamalkannya?" Maka sang tukang roti mengatakan, 30 tahun saya berjualan roti, tidak pernah sekalipun Allah tidak mengijabah doa saya. Tidak pernah sekalipun Allah tidak mengijabah doa saya. Setiap apa yang saya minta selalu Allah kabulkan. Namun saat cerita begitu tiba-tiba keingat tukang rotinya, "Oh iya, ada satu. Sampai saat ini permintaan saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Yang lain dikabulkan semua, cuma satu yang belum dikabulkan." Apa itu? Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ini yang istighfarmu menyebabkan hati saya tergerak untuk menuju ke tempatmu. Istighfarmu membuat saya didorong dan diusir dari masjid. Dan hingga akhirnya saya bisa berjumpa denganmu hari ini. Ya, maka bahagia sekali sang tukang roti. Akhirnya dia tidak menjumpai satupun permintaannya yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan imam besar, ya. Imam besar yang dibangga-banggakan oleh kaum muslimin sedunia ke gubuk kecilnya. Kenapa? Karena dia melazimkan istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah. Salah satunya tandanya adalah lisan kita mudah sekali untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan apapun yang kita alami. Tidak menunggu sampai kita terkena sesuatu, tersandung kakinya, tapi dalam berbagai keadaan, ya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan cintanya Allah, ya. Segala hajat kita dimudahkan olehnya, hajat-hajat kita yang baik. Segala harapan kita tentang keluarga kita hari-hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat kita punya hajat terbesar di kehidupan kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dari kesungguhan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan
sebuah pernyataan dari seorang pakar pengembangan diri. Kalimatnya begini. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, pengetahuan dan keberanian. Setiap kita dikaruniai sama Allah itu, kemampuan, pengetahuan, keberanian. Namun mereka tidak mampu mengarahkan kekuatannya pada sasaran. Artinya apa? Kita semuanya jadi ayah itu dikasih kemampuan sama Allah. Jadi kepala keluarga, jadi suami dikasih kemampuan sama Allah. Dan pengetahuannya nggak kurang-kurang. Ya, nggak harus nunggu ketemu ustadz sekarang. Ya, walaupun penting tetap untuk ketemu langsung dengan ustadz untuk memvalidasi apa yang kita pelajari gitu. Ya, tapi ilmunya masya Allah. Ya, kita nyari ustadz tinggal ketik nama ustadznya di YouTube bisa dapat kita. Nggak kurang-kurang ilmunya, pengetahuannya. Ya, tapi selalu ada yang gagal menjadi ayah. Selalu ada yang gagal menjadi kepala keluarga karena tidak difokuskan pada sasarannya. Sasaran yang dimaksud itu bagaimana? Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan mood. Ya, apa itu mood? Hadirin sekalian, mood adalah suasana hati yang bahagia untuk mengerjakan sesuatu. Mood itu adalah suasana hati yang bahagia untuk mengerjakan sesuatu, menjalankan peran sebagai ayah dan seterusnya. Siapa yang gagal? Mereka yang selalu menunggu moodnya positif baru mengerjakan sesuatu. Akhirnya menunda. Ya, padahal mood itu seringkali datangnya itu setelah lewat deadline atau sudah mepet deadline, sehingga muncul ucapan the power of kepepet. Ya, baru kemudian mau ngobrol sama istrinya kalau sudah marahan. Ya, baru melembut kalimatnya. Baru mau ngobrol sama anaknya setelah bertahun-tahun nggak pernah ngobrol, setelah anaknya kenapa-kenapa. Ya. Nah, bagaimana kemudian supaya kita termasuk yang tidak gagal? Maka kita harus bergerak sebelum mood itu positif. Kenapa? Karena Allah akan karuniakan kepada kita namanya hormon dopamin. Ya, hormon bahagia setelah kita bergerak. Kapan kita paling gampang bad mood? Bangun tidur. Langsung kepikiran semuanya, segalanya. Deadline dan seterusnya. Pusing. Kadang-kadang pusing gitu ya. Migrain gitu ya. Tapi begitu kita bergerak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Kita usap muka kita berwudu, kita sholat 5 menit pertama langsung keluar. Ya, hormon bahagia yang disebabkan karena kita bergerak. Karena kita menghadapi segalanya. Ya, menghadapi bukan berlari, bukan meninggalkan tapi menghadapinya. Ya. Dan 10 sampai 15 menit pertama nanti keluar hormon endorfin namanya. Hormon yang menyebabkan kita bisa tahan dengan segala rasa sakit. Jadi pereda nyeri istilahnya. Ya, jadi kalau kita olahraga kan kalau kita senang bahagia olahraganya 15 menit pertama harusnya kita mulai stres tuh, mulai lelah. Tapi karena kita senang sama main bolanya, misalnya olahraganya sama larinya, nggak kerasa. Walaupun kakinya luka, walaupun ada berdarah dikit-dikit gitu, nggak kerasa. Kenapa? Karena keluar hormon endorfinnya, rasa senang untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi sudah dikasih hormon dopamin sama Allah supaya tenang plong hatinya, dan tenang itu separuh dari solusi. Sehingga kita bisa untuk menjadi ayah yang bijaksana, ayah yang tenang, dan kita kemudian bergerak ya dengan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada saya pasangan hidup. Terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada saya anak-anak yang sholih dan sholihah. Rasa syukur itu kemudian membuat kita bisa tahan untuk menghadapi berbagai rasa yang tidak enak di badan kita. Mudah-mudahan sekali lagi sebagai ayah yang mengambil tanggung jawab, sebagai kepala keluarga yang mengambil tanggung jawab, kita tidak menunda untuk mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi sebagai kepala keluarga, sebagai ayah. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.